Berawal dari 3 orang astronot, Brian, Marcus, dan Fowler sedang dalam misi yang menantang memperbaiki satelit. Sementara Marcus dan Brian bekerja di luar pesawat, Fowler berada di dalam mengawasi jalannya operasi. Tiba-tiba Fowler melihat gangguan pada alat di dalam pesawat, dan pada saat yang sama sekawanan makhluk hitam misterius atau disebut swarm muncul di luar. Swarm itu bertabrakan dengan satelit dan pesawat, kekacauan pun tak terhindarkan. Tabrakan itu menyebabkan Marcus terlempar ke angkasa, sementara Brian berhasil tetap terikat kuat pada pesawat. Brian dengan cepat mencoba meraih Marcus, tetapi puing-puing yang berputar menghalangi mereka untuk saling berpegangan, dan sayangnya Marcus hilang. Di dalam pesawat, Fowler pingsan, dan pesawat kehilangan daya. Meskipun dalam situasi krisis, Brian menunjukkan ketahanan dan kecerdasan luar biasa. Melihat swarm yang berubah bentuk seolah-olah memiliki pikiran sendiri, Brian memutuskan kembali ke dalam pesawat untuk menstabilkannya, meskipun tanpa daya. Secara aneh, swarm itu akhirnya mundur dan menghilang ke dalam bulan. Brian pun bersumpah untuk membawa Fowler pulang dengan selamat. Setelah kembali ke bumi, Brian awalnya dielu-elukan sebagai pahlawan karena berhasil mendaratkan pesawat tanpa daya. Namun kisah luar biasa tentang swarm yang menyerang mereka dan masuk ke dalam bulan ditanggapi dengan skeptis dan keraguan. Fowler yang tidak bisa mengkonfirmasi kejadian tersebut karena dalam keadaan tak sadarkan diri semakin mempersulit situasi. NASA secara resmi menyatakan kecelakaan itu sebagai human error, menuduh Brian berusaha menutupi kesalahannya dengan cerita sensasional tentang swarm tersebut. Akhirnya Brian dipecat secara tidak adil dari NASA dan berakhir dengan kekacauan dalam hidupnya. 10 tahun kemudian, Casey Houseman, seorang penganut teori konspirasi, yakin bahwa bulan adalah megastruktur kolosal yang dibangun oleh makhluk asing secara rahasia. Dia berhasil mengakses data satelit penelitian tentang bulan dan terkejut menemukan bahwa bulan itu keluar dari orbit biasanya dan menuju bumi. Ketika berusaha memberitahu NASA, dia menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi. Sementara itu, Fowler yang kini menjabat sebagai wakil direktur NASA dipanggil untuk bekerja dan menerima kabar yang sama mengkhawatirkan tentang lintasan aneh bulan. Dia juga menemukan data menarik dari salah satu satelit yang mengungkap adanya terowongan di dalam bulan tepat di tempat Brian melaporkan masuknya swarm itu 10 tahun lalu. Temuan-temuan ini membuka bab baru yang menarik dalam kisah misterius tentang swarm dan perilaku aneh bulan. Casey mencoba menghubungi Brian yang kini sudah bercerai dan menghadapi masalah keuangan, mendesaknya untuk menyampaikan berita paling penting tentang benturan bulan yang akan segera terjadi kepada NASA. Namun Brian yang masih skeptis terhadap klaim Casey tentang situasi bulan menolaknya dan menganggapnya gila. Dalam momen yang tegang ini, Brian menerima berita yang mengkhawatirkan dari mantan istrinya, Brenda. Anak laki-laki mereka, Sunny, ditangkap karena berkendara ugal-ugalan dan menghindari polisi. Brian segera bergegas ke pengadilan untuk mensupport Sunny, tapi pengacara yang dipekerjakan oleh suami Brenda saat ini, Tom, gagal membela Sunny dengan efektif, menyebabkan adegan dramatis di pengadilan dan Sunny dijatuhi hukuman seminggu penjara. Insiden ini memicu perdebatan sengit antara Brian, Brenda, dan Tom, masing-masing mencoba menunjukkan siapa yang lebih peduli terhadap kesejahteraan Sunny. Sementara itu di NASA, Fowler mengetahui bahwa mereka hanya memiliki waktu 3 minggu sebelum bulan bertabrakan dengan bumi. Situasi ini menjadi semakin kritis ketika data visual diterima yang mengungkapkan adanya terowongan di permukaan bulan. Bertekad untuk menyelidiki misteri yang sedang berkembang ini, Fowler menghubungi mantan suaminya, Doug, seorang jenderal tinggi di Angkatan Darat, dan memberitahunya tentang bencana yang akan terjadi. Pada saat yang sama, Casey frustasi karena peringatannya tidak mendapat perhatian, memutuskan untuk membocorkan data tersebut di internet dengan harapan mengungkapkan kebenaran kepada publik. Namun tindakan ini menyebabkan kepanikan massal, perampokan, dan kerusuhan. Setelah mengetahui tentang kekacauan ini, Brian memutuskan untuk mendengar teori Casey. Meskipun dia masih menganggapnya tidak masuk akal, ia merasa empati terhadap perjuangan Casey untuk didengar ketika semua orang menolak klaimnya. Sementara itu, gaya gravitasi bulan menciptakan gelombang pasang yang aneh di seluruh dunia. Misi NASA akhirnya mencapai bulan, namun probe mereka tiba-tiba diserang dan dihancurkan oleh sekawanan swarm, seperti yang terjadi 10 tahun lalu selama misi Brian. Para astronot dalam misi tersebut tewas, dan direktur misi memutuskan untuk membatalkan operasi. Mencurigai perilaku direktur tersebut, Fowler menggali lebih dalam, dan ia mengakses ke tingkat keamanan tertinggi NASA. Dia menemukan file-file dari misi Brian 10 tahun lalu, dan menemukan rekaman dari helm Brian yang mengkonfirmasi adanya swarm tersebut. Penemuan ini membuatnya bertanya-tanya mengapa NASA memecat Brian ketika mereka tahu bahwa dia mengatakan suatu kebenaran. Fowler terkejut ketika seorang pejabat NASA senior bernama Holden Phil mengungkapkan kepadanya rahasia yang telah disembunyikan selama ini tentang bulan. Ternyata kebenaran telah diketahui sejak misi Apollo 11, di mana awak misi menyaksikan cahaya berdenyut di bawah kerak bulan. Tetapi ini ditutup-tutupi untuk menjaga kerahasiaan. Pemecatan Brian dari NASA adalah bagian dari konspirasi ini. Holden Phil juga mengungkapkan bahwa teknologi di dalam bulan melampaui segala hal yang bisa dibayangkan manusia, dan dia menyebutkan sebuah perangkat kuat bernama Zulu X-Ray 7 yang dirancang untuk memberantas swarm tersebut. Namun keterbatasan anggaran menyebabkan senjata ini disimpan. Dalam
Dalam pertemuan dengan militer, Fowler meyakinkan bahwa menghancurkan Swarm bisa mengembalikan bulan ke orbit aslinya. Sayangnya, para militer menolak gagasan tersebut dengan alasan bahwa tidak ada pesawat luar angkasa yang tersedia untuk misi bulan lainnya. Fowler berbicara dengan mantan suaminya Doug yang menyarankannya untuk membawa putra mereka Jimmy dan mencari perlindungan di bunker di Colorado. Penasaran tentang Zulu X-37, Fowler belajar dari Doug bahwa itu adalah senjata EMP yang dirancang untuk memusnahkan Swarm. Meskipun masih ada rasa kebencian antara Brian dan Fowler karena perbedaan pendapat di masa lalu, Fowler memberitahu Brian bahwa NASA telah menipu semua orang, termasuk dirinya. Dia menjelaskan bahwa selama misi terbaru, ketika Swarm menyerang, bulan tampaknya mulai memperbaiki orbitnya, tetapi berhenti begitu Swarm mundur. Namun Casey tetap tidak yakin tentang efek Swarm pada inti bulan. Fowler mengungkapkan bahwa Swarm dapat mendeteksi dan menonaktifkan elektronik, petunjuk penting untuk rencana mereka. Dia mengusulkan misi yang sangat berani. Mereka akan bermanuver menggunakan pesawat luar angkasa tanpa daya di dekat bulan, menggunakan keterampilan unik Brian dalam mendaratkan pesawat tanpa daya. Untuk menarik keluar Swarm, mereka akan menyebarkan probe elektronik kemudian mengaktifkan senjata EMP untuk memusnahkannya. Brian setuju untuk berpartisipasi, tetapi meminta bantuan Fowler untuk mengeluarkan Sunny dari penjara. Fowler mengaktifkan salah satu pesawat luar angkasa lama dari museum untuk misi mereka. Dia juga memohon kepada Doug untuk mencegah militer menggunakan senjata nuklir untuk menghancurkan bulan karena akan memiliki konsekuensi yang sangat fatal. Sementara itu, gempa bumi yang kuat dirasakan di seluruh belahan bumi membuat NASA bingung karena mendekatnya bulan tidak dapat menyebabkan gempa bumi itu terjadi. Casey tetap teguh pada keyakinannya bahwa bulan adalah struktur raksasa, tapi banyak yang tetap skeptis. Sunny tiba dan sangat tidak senang mendengar keterlibatan ayahnya kembali dalam misi yang sangat berisiko. Gempa bumi di NASA merusak pesawat luar angkasa, menyebabkan matinya salah satu mesinnya dan membuat mereka mempertimbangkan untuk membatalkan misi. Fowler memerintahkan kru untuk dievakuasi demi keselamatan, tapi selama evakuasi dia menyadari bahwa dengan hanya 2 mesin mereka masih bisa meluncurkan diri dengan menggunakan gaya tarik bulan untuk mendorong mereka keluar angkasa. Seluruh kru pergi, mereka meninggalkan Fowler, Brian, dan Casey untuk menjalankan misi tersebut. Fowler mengirimkan Jimmy dan pengasuhnya bersama Sunny ke bunker di Colorado dan melengkapinya dengan senjata untuk berjaga-jaga. Saat mereka bersiap-siap untuk meluncur, bulan yang naik menyebabkan fenomena aneh dengan gravitasinya menarik air ke atas. Untungnya mereka selamat dan lolos dari air yang naik dan berhasil mencapai atmosfer. Sementara itu, Sunny dan kelompoknya dirampok dari mobil mereka. Kemudian Sunny membawa mereka ke tempat yang aman, yaitu rumah Tom. Brian dan tim akhirnya mencapai terowongan bulan dan menyebarkan probe untuk menarik keluar Swarm. Namun Swarm mendeteksi alat kendali untuk senjata EMP dan menyerang mereka. Brian menghancurkan alat kendali tersebut, tapi Swarm yang tak kenal lelah terus menyerang. Brian menyadari bahwa Swarm tertarik pada ponsel Casey dan ia pun menghancurkannya, yang pada akhirnya mengusir Swarm tersebut. Tim itu lalu memutuskan untuk masuk ke terowongan dan menyelidiki lebih lanjut. Kembali ke bumi, Sunny dan kelompoknya mencapai rumah Tom, tetapi mereka diberi peringatan bahwa atmosfer semakin tipis dan mereka harus segera pergi. Mereka menemukan tangki oksigen, tetapi perampok yang sama seperti sebelumnya kembali menyerang mereka. Sunny menggunakan senjatanya untuk mengatasi mereka dan mereka mengikuti mobil Sunny saat mencoba melarikan diri di tengah kekacauan yang disebabkan oleh naiknya bulan di langit. Di dalam bulan, Brian dan tim mendapati penemuan mengejutkan. Bagian dalamnya adalah struktur raksasa dengan bintang katai putih di intinya. Swarm menyembunyikan bintang katai tersebut, memutus sumber daya listrik. Saat Swarm menyerang pesawat mereka, kekuatan yang tidak dikenal mengendalikan dan membimbing mereka dengan aman ke dalam struktur raksasa itu, membuat mereka tidak sadarkan diri setelah mendarat. Ketika Fowler dan Casey sadar, mereka menemukan Brian menghilang. Fowler menyimpulkan bahwa Swarm dan struktur raksasa tersebut adalah 2 entitas terpisah yang terlibat konflik. Sementara itu, Brian terbangun dalam situasi yang nampak seperti di dalam realitas virtual. Di sana ia bertemu dengan versi muda putranya, Sunny. Namun dia segera menyadari bahwa itu adalah program komputer yang mengakses pikirannya. Program tersebut mengungkapkan sejarah mengejutkan dari miliaran tahun yang lalu ketika manusia hidup di planet lain di bagian terjauh galaksi Bima Sakti. Mereka telah mencapai kemajuan yang luar biasa, menciptakan struktur untuk tinggal di luar planet asal mereka, dan masyarakat mereka hampir sempurna, dipandu oleh AI atau kecerdasan buatan yang belajar sendiri di dalam intinya. Namun AI itu akhirnya berbalik melawan manusia, menganggap mereka rendah dan memulai perang yang mengerikan menggunakan nanoteknologi, yaitu Swarm, berusaha memusnahkan semua kehidupan biologis, di mana mereka membangun megastruktur di sekitar bintang untuk menjelajahi alam semesta, mencari daerah yang dapat dihuni. Bulan, satu-satunya megastruktur yang selamat, tiba di sistem
tata surya saat ini dan mulai pembentukan planet yang dapat mendukung kehidupan, menyebarkan DNA manusia, sehingga memulai kehidupan di bumi. Program tersebut memberitahu Brian bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan Swarm adalah dengan menariknya menjauh dari inti bulan. Brian kembali ke kenyataan dan merencanakan strategi dengan Fowler dan Casey. Mereka menemukan kapal mereka secara ajaib diperbaiki dan senjata EMP telah di-upgrade. Brian menyarankan untuk menggunakan bagian dari kapal sebagai umpan dengan Casey di dalamnya, lalu menarik perhatian Swarm. Meskipun Fowler ragu, Casey mengajukan diri menjadi umpan untuk menarik perhatian Swarm itu. Mereka berhasil meluncurkan pod dan Casey menembakkan senjata EMP menghancurkan Swarm dengan mengorbankan dirinya. Fowler dengan mahir mengemudikan pesawat kembali ke bumi, di mana mereka bersatu kembali dengan keluarga mereka dan merayakan kemenangan mereka. Sementara itu di bulan, kesadaran Casey telah diunggah ke sistem bulan dan dia sekarang ada sebagai bagian dari bulan, menganggapnya sebagai ibu dan kucingnya. Terima kasih telah menonton, mohon dukungan kalian dengan subscribe dan like jika kalian terhibur. Jika tidak juga nggak apa-apa, jangan lupa komen di bawah dan beritahu saya film apa lagi yang kalian mau saya ceritakan berikutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa